Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus Masjid Ar-Ridwan yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan baca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa li jami'il ulama'il amilin al-musallifin al-mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Baik jami'an mu'allimina mu'allimatina wa asatidatina wa asatidati asatidatina al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan li mu'allifi hadzal kitab al-ulama Sayyid Abdullah bin Husain Tahir al-Alawi wa Sayyid al-Hadrami Syari' rahimahullah wa syariah Sayyid Muhammad al-Khulur al-Alawi mu'allifi kitab Hadis Sa'adah wa Sayyid Islamiyah. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kitab Minhajus Sa'adah Wasoya wa Nasoih Islamiyah. Terakhir yang kita bahas kemarin adalah poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang keempat, nasihat agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Karena kita pengen itu. Gak ada yang cuma pengen bahagianya di dunia doang, akhiratnya sengsara gak ada. Gak ada juga yang pengen bahagianya di akhirat doang, sengsaranya gak ada. Tapi kalau emang disuruh milih, kita pengennya di dunia aja bahagia, akhiratnya bahagia, gitu. Gak pengen setengah-setengah. Karena Nabi yang mengajarkan kepada kita, Allah firmankan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau minta jangan tanggung-tanggung. Kita minta tuh apa aja, jangan tanggung-tanggung. Menandakan kita yakin Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita datang ke rumah orang minta tolong, kan kita mikir-mikir, kira-kira bisa kan nolongin saya ya? Akhirnya tanggung. Kita perlunya 1 juta, ada gopek. Biar silaturahim gak putus gitu, ada 100 kan gitu. Ragu kitanya, tapi kalau sama Allah jangan ragu. Sebagai tanda keyakinan kita kepada Allah, kalau minta jangan tanggung-tanggung. Minta surga, jangan surga yang tanggung-tanggung, minta surga yang paling tinggi semua. Allahumma inna nas'aluka firdausil a'la. Ya Allah, kami minta surga firdaus yang paling tinggi. Dan ikhwatul iman, poin yang keempat dari kitab Minhajus Sa'adah adalah taqwallahi ta'ala wa thamaratiha. Takwa kepada Allah dan buahnya.
Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan itu pasti akan ada buahnya. Buahnya itu akan kita petik paling lambat banget di akhirat akan kita petik. Ma'ahsana ta'at li syubban fas'au taqwallaha ya ikhwani. Begitu bagusnya ketaatan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kalau ketaatan itu dilakukan oleh anak-anak muda itu betapa bagusnya. Fas'au taqwallaha ya ikhwani. Karenanya berusahalah untuk terus bertakwa kepada Allah. Wa idh kanat at-ta'ah fi zamani syabab ghanimah ma ajza laha wa azkaha. Ketika ketaatan itu dilakukan pada saat masih muda, maka alangkah banyaknya dan alangkah bersihnya kebaikan dan keberuntungan yang akan didapatnya. Kalau semisalkan kita nanam jadwal panen, kalau jati berapa lama panennya jati? 20 tahun ya? Iya 20 tahun. Kalau 20 tahun kita nanamnya dari usia 15 tahun dah. 15 tahun kita udah nanam jati tuh. Kira-kira panennya di usia berapa tuh? Oh 35. Oh sedang cakep-cakepnya tuh. Usia dia sedang cakep-cakepnya, usia dia sedang gagah-gagahnya. Panen jati, kayu sedang mahal-mahalnya. Itu kalau nanam masih muda. Tapi kalau sekiranya dia nanam pas dia usia 50, panennya pas dia usia berapa? Kalau nyampe itu juga usia 70 itu baru panen. Kira-kira dia panen usia 70, yang nikmatin siapa tuh? Ya kalau kagak anak ya cucu yang nikmatin. Artinya apa? Ketakwaan itu kapanpun dia lakukan pasti akan ada manfaatnya. Tapi lebih besar manfaatnya kalau ditanamnya pas masih muda ketakwaan itu. Wafil hadis sahih, di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada lagi naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali naungan itu datangnya dari Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin itu kan dilema ya. Jadi ketua RT, kampung sebelah sono kita benerin jalannya, kampung sini belum, gimana? Pada ngaji duluan kita, ngapa sebelah sono duluan yang dibenerin? Pemimpinnya pasti begitu. Ngasih keputusan salah, nggak ngasih keputusan salah. Itu imamun adil. Karena yang adil itu bukan berarti rata. Adil itu tahu mana yang harus diprioritaskan, itu adil. Yang kuliah sama yang SD uang jajannya beda. Karena tahu kebutuhannya lain. Itu orang tua yang adil. Tapi kalau menyamaratakan antara yang SD dengan yang kuliah berarti gak adil. Jadi imamun adil, pemimpin yang adil. Contoh seorang ayah di dalam rumah tangga. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau anak pertama dibeliin mainan, anak kedua, anak ketiga minta apa enggak? Oh minta kan? Minta. Anak pertama doang dibeliin, kan ulang tahunnya beda-beda tuh. Lompangan ulang tahun anak pertama kita beliin anak pertama. Kata anak kedua apa? Kok aku nggak dibeliin? Kita jawab kan yang sekarang yang ulang tahun kakak. Waktu aku ulang tahun aku nggak dibeliin dia begituan tuh. Ini imamun adil. Pasti akan ada apa namanya? Kejadian-kejadian yang seperti itu. Karena imamun adil itu apa? Yang bisa memberikan keterangan, kejelasan. Imamun adil. Jadi nggak cuma diem aja, dia bisa menjelaskan. Ya kenapa begini? Maksudnya begini. Imamun adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang rajin ibadah. Disabdakan juga oleh Nabi.
Kenapa anak muda yang rajin beribadah? Ikhwatul iman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku orang tua, nanti segala sesuatu yang berhubungan sama kita itu nanti setelah kita wafat putus semuanya. Putus semuanya. Yang tersisa cuma 3, yang masih nyambung ke kita cuma 3. Salah satunya adalah waladun soleh, anak soleh. Kenapa syabun? Kenapa pemuda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nantinya? Karena jadi penerus. Jadi penerus generasi seterusnya. Kita mah enggak lama. Kita menggelar ibadah iman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang duduk ngaji, kita sekarang memakmurkan masjid. Pertanyaan nanti kalau misalkan kita nggak siapkan generasi setelah kitanya nggak ada, siapa yang mau ngelanjutin? Udah banyak cerita-ceritanya masjid dijual, banyak ceritanya. Tanah wakaf dijual, itu karena kenapa? Karena generasi yang nggak disiapkan. Karena hal-hal yang kecil harus disiapkan sebelum kita pergi meninggalkan mereka. Dalam artian apa? Kalau sekarang kita lihat anak-anak rajin ngaji, anak-anak rajin berjamaah di masjid, kitanya masih ada. Kitanya masih ada. Tapi lempengan kitanya sudah nggak ada, wallahu a'lam. Karena Nabi Yakub sebelum wafat itu ngumpulin anak-anaknya. Idhadara Yakub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub ketika hendak wafat, itu anak-anaknya dikumpulin. Apa pertanyaan Nabi Yakub? Nanti setelah saya nggak ada, kamu nyembah siapa? Karena dikhawatirkan itu setelah kitanya nggak ada, bukan pas kitanya ada. Kalau pas kitanya ada, anak-anak akur. Pas kitanya ada, mereka damai, mereka tentram, mereka baik-baik, mereka ibadahnya rajin. Pas kitanya ada. Tapi setelah kitanya nggak ada, siapa yang mau menjagain? Mereka berselisih, siapa yang mau melerainya? Jadi khawatir iman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syabun, anak-anak muda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaihi. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang hadir ke masjid itu bukan masalah jarak dekat atau jauhnya. Bukan masalah dekat atau jauhnya. Tapi masalah merasa terpanggil atau tidak hatinya. Ini masalah panggilan. Handphone kita bunyi, kita nggak kenal yang manggilnya siapa, cuma nomornya doang. Kita kenal, kita diemin dulu. Kalau penting paling WA. Saya anu nih, ada perlu ini, baru kita kan. Nah sekarang Allah manggil, emang kita kayak kenal yang manggil siapa? Kenal yang manggil itu yang nyiptain kita, yang manggil itu yang ngurusin rezeki kita, yang manggil itu yang ngatur segala macam kehidupan kita. Masa ya kita reject panggilannya? Karena qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid itu nggak mau jauh hati. Hadis Nabi yang mengatakan ketika orang itu selesai berkumpul, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka berkumpul, hati mereka akan tenang. Kenapa mereka tenang? Karena apa yang disampaikan di majelis itu, apa yang dia terima di perkumpulan itu dibawa sama dia. Enggak ditinggal di masjid. Kalau ngaji ada berkat dibawa, kan ada berkatnya. Jangankan disuruh, kagak disuruh aja dipisahin dulu, Bang. Kalau ngaji kan akhirnya apa? Tenang pulang ya, alhamdulillah pulang ngaji ini bawa 2 kantong. Tenang dia. Nah sekarang kenapa orang selesai ngaji kok nggak tenang, balik lagi? Pas ngaji tenang nggak tenang, selesai ngaji bagaimana? Pusing lagi karena nggak dibawa bekal ngajinya itu. Yang
yang dibawa cuma berkatnya doang, berkahnya ditinggal. Dibawa juga biar apa? Biar tetap tenang kitanya. Kenapa di dalam majelis itu tenang? Karena ada zikir di situ. Yang diomongin Allah di situ, yang diomongin Nabi, yang diomongin akhlak, yang diomongin Al-Quran, yang diomongin salawat, yang diomongin pepatah-pepatah para ilmuwan, para ulama-ulama terdahulu. Makanya tenang. Biar kita tenang selesai majelis itu bagaimana? Dibawa pulang. Bawa pulang tuh. Tenang kita jadinya. Nah itu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi hatinya itu kalau di masjid tenang, jadi dibawa-bawa terus hati dia tuh. Nah kemudian yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a ala dzalik wa tafarraqa alaihi. Dua pemuda yang berkumpul karena Allah, mereka ketemunya karena Allah, kangennya mereka karena Allah, dan mereka berpisah pun karena Allah. Jadi dia tuh berkumpul bukan gara-gara ada urusan bisnis doang, bukan. Tapi karena memang perkumpulan dia mendekatkan dia ke Allah. Karena kisah Imam Abu Hanifah yang ketika hendak berangkat ke suatu daerah, itu di perjalanan terkena badai, angin, hujan, sehingga memaksa Imam Abu Hanifah untuk mencari tempat ngaum. Paham ya bahasa ngaum ya? Meneduh, mencari tempat untuk berteduh. Akhirnya di tengah hutan ketemu satu buah rumah. Imam Abu Hanifah itu ngetok-ngetok rumah itu, minta izin untuk neduh di situ. Ternyata isinya seorang bapak-bapak yang udah tua. Nggak tua-tua banget, masih sekitar umur 50-an lah. Kemudian Imam Abu Hanifah dipersilakan duduk, disiapkan minum sama dia. Tuan rumahnya izin sama Imam Abu Hanifah, saya izin lanjutkan pekerjaan saya. Dia bikin roti. Tukang roti di tengah hutan. Yang beli siapa? Kalau kita ada orang anak kita misalkan izin, ya doain ya saya mau buka warung di mana tengah hutan. Kira-kira kita izinin apa kagak? Kagak. Siapa yang mau beli macan? Jadi kan gitu. Enggak. Bapak itu jadi tukang roti di tengah hutan. Semenjak dia mulai pegang itu adonan, mulutnya nggak berhenti zikir ke bapaknya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus aja didengerin aja Imam Abu Hanifah. Sampai akhirnya Imam Abu Hanifah itu memberanikan diri untuk bertanya sama si bapak itu. Saya perhatikan dari awal bapak pegang adon itu gak berhenti zikir. Apa kata bapak tadi? Saya sudah yakin dengan zikir itu, karena setiap permintaan saya itu pasti dikabulkan sama Allah. Apa pertanyaan Imam Abu Hanifah? Ada nggak permintaan bapak yang belum dikabulkan sama Allah? Ada satu. Si bapak itu jawab, ada satu. Apa permintaan bapak yang belum dikabulkan sama Allah? Saya ingin bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Doanya itu yang belum dikabulkan. Saya ingin bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Itu doa saya yang belum dikabulkan oleh Allah. Dia lagi ngobrol sama siapa itu? Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wallahi doamu itu sudah dikabulkan semuanya. Tidak ada doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena zikirmu kepada Allah membuat Allah mengabulkan semua doa. Dipeluk Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Orang soleh pasti akan diketemukan lagi sama orang soleh. Orang baik pasti akan diketemukan lagi sama orang baik. Karena kalau misalkan kita masa ketemunya sama orang begini-begini mulu ya, cek diri kitanya. Jangan salahin orangnya, lu lagi bukan. Cek kitanya. Apa yang salah dalam diri kita? Apa kita demen sama orang-orang yang modelannya kayak begitu?
Saya ketemu orang jelek mulu, orang salah mulu. Karena kita tuh ngerasa benar ketika di depan dia. Karena kita merasa minder ketika ketemu dengan orang yang lebih baik dari kita. Kita aja nggak pengen ketemu dengan orang yang lebih baik dari kita. Kita pengennya ketemu orang yang lebih rendah dari kita. Pengennya ketemu orang yang ibadahnya kurang dari kita, agar kita merasa lebih unggul dari dia. Makanya ketemunya yang begitu lagi. Hati kita kan yang salah jadinya. Tapi kalau kita senang ketemu sama orang yang soleh, kita senang ketemu dengan orang yang ibadahnya lebih hebat dari kita, jadi termotivasi kitanya, jadi tambah semangat kita, ya ketemunya yang model-model kayak begitu. Yang sholat sunnahnya gak ditinggal, duha tahajudnya terjaga, Al-Quran salawatnya gak lepas, akan ketemu lagi. Karena cek diri kita, kayak bagaimana diri kita sehingga kita ketemunya sama orang-orang yang modelan seperti kita begitu. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atan dzata mansubin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Pemuda yang dipanggil oleh seorang wanita cakep, kaya, tapi pemuda itu gak mau. Dia malah bilang saya takut sama Allah. Sayang saya apa enggak? Seorang laki-laki dipanggil sama perempuan, perempuannya cakep, orang kaya, tapi ditolak apa dia? Enggak, saya takut sama Allah. Ini akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kalau kita mendengar Nabi Yusuf, yang kita ingat apanya? Gantengnya doang yang kita ingat mah. Asal anak lagi hamil juga baca Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun ada ujiannya, Pak. Ada ujiannya Nabi Yusuf. Bukan cuma gantengnya doang yang dilihat, bukan cuma gantengnya doang yang kita ingat, tapi ada ujiannya Nabi Yusuf. Dimasukin ke sumur, diambil sama musafir, dibeli jadi budak, dimasukin penjara, difitnah, berbuat baik sama orang, dilupa kebaikannya, masuk penjara. Itu kan ujian Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf dalam keadaan seperti itu tetap gak lepas doanya. Gak lepas doanya ke Allah. Nabi Musa gak lepas doanya. Nabi Musa gak tahu tuh apa yang akan terjadi ketika laut ada di depan Nabi Musa dan Fir'aun ada di belakang. Pengikut Nabi Musa nanya, Musa ini bagaimana? Kita mau lari kemana? Mau jalan kemana lagi? Udah buntu ini. Depan laut, belakang Fir'aun. Mau lari kemana kita? Nabi Musa belum tahu. Cuma Nabi Musa tetap minta sama Allah. Akhirnya perintah Allah apa? Pukul itu laut dengan tongkat. Nabi Musa ketika mendapatkan masalah belum tahu kalau solusinya laut yang terbelah. Nabi Ibrahim ketika hendak dilemparkan api belum tahu pertolongan Allah itu kayak gimana. Belum tahu pertolongan Allah kayak gimana. Ternyata ketika dilemparkan takjub Nabi Ibrahim. Ternyata api yang begitu panas bisa berubah jadi dingin. Itu cara Allah nolongnya. Karena ketika ada peluang maksiat, ada peluang untuk berbuat dosa, kita nggak tahu pertolongan Allah apa yang akan Allah berikan buat kita ketika kita mau menolaknya. Ini kata lima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Laki-laki yang bersedekah diibaratkan sedekahnya dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Artinya apa yang kata iman yang dirahmati Allah? Sedekahnya tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Karena setiap yang kita lakukan itu pasti ada bekasnya. Pasti ada bekasnya. Kita sholat, bekasnya apa? Tanha anil fasya wal munkar, itu bekasnya.
Salat itu akan membuat kita jauh dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kemudian sedekah ini la taqla musyimaluhu wa tunfiqu biyaminihi. Ketika kita bersedekah, jangan sampai mengharapkan biar orang-orang pada tahu, enggak. Tapi khotbah iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang ini terkadang kita yang harus membersihkan hati kita. Ada orang berani bermaksiat secara terang-terangan, tapi ketika lempangan ibadah dia sembunyi-sembunyikan. Dalam artian apa? Dalam artian ketika ibadahnya disembunyikan, maksiatnya dikeluarkan, maka yang muncul adalah maksiatnya. Kita yang ngelihat, hebat, ibadahnya disembunyikan. Tapi ternyata ibadah pun harus diketahui oleh orang. Sebagai apa? Sebagai motivasi, sebagai tanda bahwasanya masih ada orang baik. Kita yang melihat jangan langsung memutuskan pria amat tuh orang. Yang tidak boleh itu yang bagaimana? Yang tidak boleh itu kita memvonis orang pria. Masalah amalannya itu terserah dia. Kita melihat orang bersedekah secara umum, kelihatan di depan umum, bisa jadi dia ikhlas, dia nggak ada roman-roman karena memang sudah terbiasa. Kita yang nggak biasa sedekah, melihat orang sedekah banyak begitu kaget, hati kita bergerak. Sombong amat sedekah dikit aja sama orang. Karena jangan mudah memvonis orang. Beda kita dengan mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat 'ainah. Laki-laki yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian tanpa disadari air matanya netes. Ya kata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menggerakkan hati. Yang menggerakkan hati itu ini. Zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ketika dia benar-benar tenang hatinya. Kenapa hatinya tenang? Karena dia ingat sama Allah. Kalau misalkan ada orang nanya sama kita, tenang banget sih hidupnya, punya urusan apa kagak sih? Punya masalah apa kagak? Punya utang apa kagak? Kenapa hidupnya tenang? Karena ingat sama Allah. Ketika dia ingat sama Allah, masalahnya itu gak dipegangin sama dia. Yang bikin masalah itu bikin kita pusing, yang masalah itu bikin kita ngerut mukanya, itu karena masalahnya itu kita pegangin, gak kita lepas. Cara melepas masalahnya mungkin gimana? Angkat tangan, doa, serahkan ke Allah. Ya Allah, ini masalah saya. Serahin ke Allah. Setiap masalah itu pasti ada jawabannya. Yang kita pikirin kira-kira jawabannya masalahnya. Kalau mau keluar, yang kita pikirin adalah jawabannya. Jangan mikirin masalahnya. Punya utang 500.000, sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 ya, udah jatuh tempo ya. Kalau kita pikirin masalahnya, gak bakalan ketemu jawabannya. Karena masalahnya mah ada di kita, jawabannya ada di Allah. Kalau yang kita pikirin masalahnya, gak bakalan ketemu jawabannya. Tapi kalau kita yang pikirin adalah Allahnya, yang kita sebut adalah Ismullah, Lafzul Jalal, nama-nama Allah, Asmaul Husna, maka akan keluar jawabannya. Kenapa keluar jawabannya? Karena Allah yang punya kunci jawabannya. Gak mungkin keluar kalau kita pikirin masalahnya. 1 tambah 1, ya Allah, 1 tambah 1 pusing amat. Datangin gurunya, Bu, ini ada permasalahan. Pak, ini ada permasalahan, 1 tambah 1. Kira-kira solusinya bagaimana ya? Langsung dijawab 2 apa enggak? Kan pakai logika lagi. Ini ada 1 air, ditambah 1 air. Airnya ada berapa? Ada 2.
Berarti ayatnya ada berapa? Ada 2. Ini 1 ditambah 1 sama dengan ketemu kan jawabannya. Itu cara Allah kasih jawaban ke kita. Jadi Allah nggak langsung kasih jawaban, ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung dikasih. Ya, tapi ada caranya. Cara Allah memberikan jawaban itu bagaimana? Kita harus husnuzon sama Allah, harus baik sangka dengan Allah. Jangan langsung memvonis, ya Allah ngapa begini. Ada nggak di antara kita yang mendapatkan ujian anak pertama bayar kuliah, anak kedua bayar SMA, anak ketiga bayar SMP, anak keempat masuk SD, anak kelima masuk TK, anak keenam masuk PAUD, anak ketujuh udah bulannya. Ada nggak yang ngalamin begitu di rumah tangga? Kalau nggak ada, karena Allah tahu kita nggak bakalan kuat dapat kayak begitu. Kita mah baru kebayangin aja udah puyeng, la ilaha illallah. Berapa duit itu kira-kira itu? Itu baru tiba ngebayangin doang. Baru tiba ngebayangin doang kita udah puyeng, apalagi kalau misalkan ada di dalam hidup kita. Makanya nggak dikasih ke kita, dikasihnya ke siapa? Ke orang-orang yang mampu, dikasih sama Allah. Karena Allah mah tahu kita ini bakalan dekat sama Allah dalam keadaan kayak gimana.